Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Kita sungguh bersuka cita karena kita baru saja bersama-sama merayakan Imlek. Dan saya mengucapkan Sing Nien Muan kepada kita semua. Kita bersyukur karena kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga kita. Dan saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kesempatan yang indah di mana Tuhan berikan kami kembali untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena itu biarlah melalui refleksi Gema pada hari ini, kami kembali boleh diingatkan bagaimana kami harus hidup memuliakan Tuhan. Karena itu kami serahkan waktu ini, berbicaralah kepada kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Gema pada hari ini yang akan kita renungkan diambil dari 2 Tawarik pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Namun kita tidak akan membaca secara menyeluruh, saudara nanti bisa di rumah membaca secara menyeluruh. Saya akan membaca beberapa ayat yang akan menjadi perhatian kita bersama. Saya akan membaca dari ayat yang pertama hingga yang ke-3, kemudian saya lanjutkan dari ayat yang ke-6 hingga 13. Demikian firman Tuhan. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu di bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Ayat ke-6. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu, yang mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud, ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara-saudara, dulu jika kita berpergian di tempat yang baru, kita saudara pasti akan banyak keraguan, bukan? Karena kita takut untuk nyasar atau kita takut untuk tersesat. Sebab mungkin tempat itu benar-benar asing bagi kita. Namun sekarang berbeda, saudara. Kita tidak perlu takut untuk pergi ke tempat baru. Karena saat ini kita bisa menggunakan aplikasi seperti Google Map ataupun Waze untuk memberikan petunjuk kepada kita agar kita tidak tersesat. Dan itulah kenyataan saudara bahwa sebuah petunjuk adalah hal yang sangat penting sekali dalam hidup ini, sebab sebuah petunjuk dapat mengarahkan kehidupan kita. Apakah itu akan berjalan di dalam jalan yang benar atau berjalan di jalan yang salah.
Dan Salomo sungguh menyadari akan hal ini, saudara. Sehingga di dalam memulai pemerintahannya, Salomo meminta petunjuk kepada Tuhan. Ia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan bukan hanya Salomo yang meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi juga seperti yang kita tadi baca, seluruh rakyat, bahkan kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, saudara, bahkan para hakim dan semua pemimpin di seluruh Israel, yaitu kepala puak. Yang kita bisa lihat di dalam ayat 1 hingga yang ketiga. Saudara, Salomo di sini kita lihat membawa mereka ke bukit pengorbanan yang ada di Gibeon. Sebab mesbah tembaga atau mesbah korban bakaran yang dibuat Besalel bin Uri bin Hur ada di sana, di depan kemah suci Tuhan. Dan di mesbah itu, saudara, Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran, saudara. Dan ini merupakan jumlah yang sangat fantastis sekali. Jumlah ini menunjukkan betapa kayanya Salomo. Kekayaan yang dia miliki sangat luar biasa. Dan betapa royalnya Salomo dalam memberikan persembahan kepada Allah. Dia tidak pernah hitung-hitungan. Saudara, sikap Salomo ini menunjukkan kepada kita betapa dia memiliki kesungguhan hati untuk mencari Allah, saudara, dan meminta petunjuk kepadanya bagi kehidupan dan pemerintahannya, saudara. Dan ketika Allah menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpinya, saudara, kita melihat dengan jelas, saudara, di dalam ayat 10 bahwa Salomo meminta hikmat dan pengertian untuk apa? Untuk memimpin umat Allah pada waktu itu. Saudara, ini merupakan permintaan yang menunjukkan bahwa Salomo benar-benar ingin bergantung kepada Allah. Dan dia mau seluruh kehidupannya adalah kehidupan yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan di dalam masa kehidupannya pada saat itu. Salomo menyadari bahwa hikmat untuk hidup dan pelayanannya hanya bisa ia dapatkan dari mana, saudara? Dari Allah. Kekayaan, kemuliaan itu dapat dicari, tetapi hikmat itu hanya didapatkan dari Allah. Salomo sadar betul, saudara, bahwa tanpa hikmat semua yang dimilikinya, saudara, itu akan menjadi sia-sia. Ya, seseorang yang hidupnya tidak menjadi berarti, saudara, ketika dia hidup di luar hikmat daripada Allah. Dan terkadang, saudara, tanpa hikmat maka semua harta, jabatan ataupun kemuliaan itu akan menjadi sebuah bumerang di dalam kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, saudara, kesungguhan hati Salomo untuk mencari Allah, ia tunjukkan, saudara, dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Dan inilah, saudara, bukti seseorang yang menunjukkan betapa dia mau, saudara, melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana dia mau meminta Allah turut campur tangan di dalam pelayanannya, di dalam pemerintahannya. Dan, saudara, Tuhan memberikan itu kepadanya. Tuhan memberikan hikmat itu kepada Salomo. Itulah sebagai hasil dari kesungguhan hati Salomo. Allah memberikan hikmat kepada dia. Dan seharusnya demikian pula dalam kehidupan kita, saudara. Seharusnya yang kita cari adalah hikmat yang daripada Tuhan. Namun betapa banyak orang Kristen yang lebih senang mencari Tuhan untuk menikmati berkat-berkat secara jasmani. Mencari Tuhan hanya untuk supaya diberkati di dalam usaha dan pekerjaan, sehingga menjadi orang yang sukses. Lupa untuk meminta sesuatu yang paling berharga, yaitu hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus memiliki kesungguhan hati untuk mencari Tuhan. Kita harus punya satu kerinduan yang sungguh untuk benar-benar mau agar Tuhan memimpin kehidupan kita. Sehingga, saudara, ketika kita berelasi dengan Tuhan, kita benar-benar terus rindu untuk supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana dalam kehidupan kita. Sehingga, saudara, kita dapat menjalani kehidupan kita di dalam usaha kita, pekerjaan, keluarga, dalam pelayanan, dapat benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu, saudara, mari miliki kesungguhan hati untuk mencari Tuhan dan meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga hidup kita dapat memuliakan dan menyenangkan hatinya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih
Kami kembali diingatkan bagaimana kami harus hidup seperti Salomo yang mencari Tuhan bukan untuk mendapatkan kekayaan, tetapi mencari Tuhan untuk meminta hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Karena itu tolong kami Tuhan, agar kami pun memiliki hikmat bijaksana di dalam menjalani kehidupan kami. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup, sehingga kehidupan kami dapat menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami. Sekali lagi kami mohon, pimpinlah hidup kami dan berilah hikmat kebijaksanaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, demikian refleksi Gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.